Kalau bicara Yesus sama dengan Allah, saya mau tegaskan, itu hanyalah hasil konsili. Tidak berdasarkan Alkitabiah. Saya bisa buktikan dalam sejarahnya. Kenapa ada doktrin Trinitas? Kenapa ada doktrin Duinitas? Ada sejarahnya. Kapan itu dimulai? Pada tahun 325. Mereka membuat suatu apa? Keputusan antara Arius bersama apa? Athanasius. Buka sejarah. Makanya kita orang Kristen harus tahu sejarah kenapa Bible itu begitu. Kenapa kita meyakini itu. Jangan hanya katanya-katanya. Jadi Yesus Kristus adalah sepenuh-penuhnya Allah. Kolose 1 ayat 19 berkata begini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Di dalam Yesus. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi sebutkan Allah itu apa saja. Seluruh eksistensi kealahan berdiam atau berlembaga di dalam Yesus Kristus. Hanya Dialah penyelamat satu-satunya. Tidak ada manusia yang sanggup mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Tetapi yang benar ialah Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan dari sananya. Satu-satunya penguasa pencipta langit dan bumi yang harus disembah sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Esther. Sebaik-baik Bapak sebagai pendeta, kalau tidak masuk Islam, saya pastikan neraka. Saya ulangi ya. Sebaik-baik Bapak, kalau tidak masuk Islam, saya pastikan neraka. Mohon maaf semua pemateri untuk tidak menyesatkan dan menerakakan orang. Bu, maaf. Termasuk sama. Maaf, Tadi semua. beliau kan mengatakan. Ya, makanya saya tegur juga. Kenapa Jadi beliau semuanya pilihan beliau Bapak nggak tegur, saya Bapak tegur. Bapak nggak adil loh. mengingatkan juga. Adil dong. Giliran mereka Iya. mengatakan murtad beliau, Bapak diam. Atau Bapak yang keluar. Tadi sudah saya tegur. Nggak ada Bapak tegur, nggak ada Bapak Ingat, tegur. ingat. Tolong. Jadi saksi ada di tegur tadi Pak. Sebentar. Tadi saya bilang, tolong jangan sampai menyebut orang, tolong jangan sampai menunjuk personal, tolong jangan sampai menyesatkan orang, mengkerdilkan orang. Tadi Ajaran saya bilang. Islam itu bukan ajaran sesat. Antum kan Muslim. Kan sudah jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang mengatakan Isa Masih putra Maryam adalah Allah. Kalau beliau tadi mengkafirkan mereka, kenapa saya dilarang ngomong seperti ini? Mohon maaf Pak, mungkin soal pendidikan saya paling tinggi. Saya S3 Pak. Saya mau jadi moderator di sini. Ya, yang mungkin jadi dosen, yang sudah paling lama jadi dosen dan banyak perguruan tinggi saya ngajar saya Pak. Saya ini dosen filsafat dan dosen tafsir. Saya tahu posisi saya sebagai moderator. Ya, saya berbuat adil, saya orang akademisi, ya. Oleh karena itu, mohon kalian yang merasa semuanya tanpa terkecuali seorang akademisi, merasa sarjana, tolong bersikaplah sebagai seorang sarjana. Kalian sebagai orang yang beragama, bersikaplah sebagaimana orang yang beragama. Menurut Matius 1 ayat 21 berkata bahwa nama Yesus mempunyai arti, Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang bernama Yesus ini, dia bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari ayat ini kita tahu bahwa ini pasti Tuhan. Dia pasti Allah. Karena kalau manusia boro-boro menyelamatkan orang lain dari dosa, menyelamatkan dirinya sendiri saja, tidak mungkin bisa. Yesus sangat takut kepada malaikat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat? Terbalik. Kenapa Tuhan ketakutan sama malaikat? Saking takutnya dia berdoa sampai keluar seperti keringat darah, menunjukkan orang yang amat sangat takut. Nah, pada saat itu kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus satu, Tuhannya pada saat itu kemana? Ketika didatangi malaikat, Tuhannya kemana? Oh, ada malaikat, lo aja yang hadapi, gua pergi. Apa gitu?
Jangan main akal-akalan. Saudara-saudaraku ini tidak mengerti, makanya mereka tersesat dan murtad. Karena apa? Mereka tidak mengerti yang namanya dikotomi Yesus. Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri, bukan dengan cara kitab suci lain memandang. Jelas tidak kena. Karena Alkitab punya cara pandangnya sendiri. Saya sesalkan saudara saya ahli bahasa Ibrani, Yunani, tapi tersesat karena apa? Menjadikan Yesus objek penelitian. Saya memang mengerti pola, saya punya live dan brur-brur ini dalam memahami Alkitab. Mereka mencopot-copot ayat yang bicara tentang dikotomi Yesus sebagai manusia saja. Ya, mereka tidak mau pakai ayat-ayat yang ratusan jumlahnya di Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Hari ini saya bisa bukakan kepada saudara ratusan ayat untuk menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah. Sayangnya kalau saudara sebelum ini murtad, tahu bahwa ayat-ayat itu ada, saya yakin saudara tidak akan murtad. Mudah-mudahan setelah dengar ayat ini saudara kembali mengikuti pengakuan iman dalam Kristus. Yesus itu Allah, Maha Kuasa. Kita lihat, kebanyakan orang Kristen punya Bible cuma satu. Diambil cetakan ini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal kita lihat di Alkitab bahasa ini lain. Akulah yang pertama dan terakhir, kata Tuhan Allah. Berarti yang berkataan Allah itu dialah yang Allah, bukan Yesus. Yesus bukan Allah. Satu kali saya berikan ceramah di tempatnya Pak Ustadz Insan Mogoginta, saya berikan kristologi, mereka bertanya begini, kenapa Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Allah? Saya bilang, saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Saya nggak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah dia dari sononya memang Tuhan. Dia dari sononya memang Allahu Akbar, yang datang dalam rupa manusia untuk menembus manusia dari kematian karena dosa. Yesus tidak pernah meminta dirinya disembah, tetapi dengan pengajarannya, perkataannya, dengan karismanya, dengan semua yang dia lakukan, semua orang tidak bisa bantah bahwa dia Yesus Tuhan adalah Allah sendiri. Mereka sujud menyembah. Salah satunya Thomas mengatakan dia adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku. Dan dia terima penyembahan itu. Yesus tidak pernah sekalipun menolak penyembahan yang diberikan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Mau selamat? Ikut Yesus. Jangan ikut pendapat Paulus. Paulus itu tidak pernah kenal Yesus, bukan murid Yesus, mantan penjahat, pembohong, pembunuh. Jelas sekali, banyak pengakuan Paulus. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak, cuma Yohanes. Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Yang murid Yesus, Matius mencukai. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Markus dan Lukas bukan murid Yesus. Tidak pernah kenal dengan Yesus. Katanya sekarang di sini, ada nggak orang Kristen mau mengakui ini dan mau bersyahadat saat ini? Angkat tangan, ada nggak? Ayo, coba, ada nggak? No, coba. Mana? Ada yang mau masuk Islam hari ini? Waktunya habis. Ya, nama saya Ahmad Junullah. Saya ingin mempertanyakan kepada para pendeta. Menanyakan, bukan mempertanyakan. Ya, menanyakan ya. Ya. Yang kami pahami dalam Islam itu, jika kita menolak Al-Quran, maka Allah memberikan tantangannya untuk membuktikan kalau Al-Quran salah. Nah, saya menolak ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus menantang saya untuk membuktikan kalau dia Tuhan? Kalau menolak Al-Quran ada sanksinya. Apakah Anda pikir menolak Yesus enggak ada sanksinya? Sanksinya mampus. Yohanes 8 ayat 24, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa itu binasa untuk selama-lamanya. Yesus berkata lagi, kalau engkau tidak percaya akan apa yang kusampaikan, tidak percaya bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka firmankulah yang menjadi hakimmu. Jadi Alkitab, seluruh kesaksian Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah hakim. Siapa yang menolak Alkitab, ya, apalagi mau menggantikan Alkitab, yang mengatakan bahwa Alkitab ini dipalsukan, pertanyaan saya, mana aslinya? Halo, kalau Alkitab katanya sudah dipalsukan, tunjukkan aslinya dong. Tapi saya setuju,
Alkitab sudah dipalsukan. Saya tahu yang palsunya itu apa? Adalah kitab yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia yang adalah Allah yang datang sebagai juru selamat, dan yang tidak mau mengaku itu palsunya. Nah, kuncinya iman orang Kristen adalah Allah datang dalam rupa manusia. Bila Yesus adalah Allah yang jadi manusia, maka kita mengharapkan dia untuk satu, turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Kelahirannya orang tahu caranya luar biasa. Sudah dinubuatkan, dia lahir dari seorang perawan, lalu tidak berdosa. Dia harus tidak berdosa. Dan Alkitab membuktikan Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Lalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib mujizat. Nabi lain tidak ada mujizat. Tapi kalau dikatakan Yesus pelaku mujizat, ya dan amin. Memberikan kesan berbeda yang kuat dengan manusia lain. Berbeda, Yesus beda banget dengan semuanya. Lalu mengucapkan kata-kata terbesar yang akan dikenang sepanjang masa. Salah satu perkataannya, kalau dunia agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus maju selangkah dan tidak ada orang bisa ikuti itu. Dia katakan kasihilah musuhmu. Itu perkataan yang besar. Meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal, memuaskan dahaga rohani manusia. Dan kalau Allah jadi manusia, dia harus berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menahannya, dan dia harus mengalahkan maut. Buktinya dia bangkit dari antara orang mati. 500 pasang mata menyaksikan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyatakan dia kembali kepada ketuhanannya, kepada kealahannya, untuk menanti Anda semua bertobat. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, supaya kalau Anda percaya, digaransi pasti selamat. Hanya iman Kristen di muka bumi ini yang menggaransi keselamatan orang yang percaya kepada Yesus. Di luar Kristen tidak ada garansi. Itu sebabnya saya katakan, percayalah kepada Yesus supaya Anda selamat. Hari ini saya sudah bicara tanggal berapa ya? 26. Injil sudah disampaikan tanggal 25 bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat, tidak ada yang bisa bawa engkau ke sorga kecuali orang yang memang datang dari sorga. Ya. Kalau orang yang datang dari sorga adalah Yesus, maka dia tahu jalan ke sorga. Orang yang tidak pernah ke sorga tidak mungkin bisa bawa saudara ke sorga. Hanya Yesus yang bisa membawa Anda ke sorga. Masih 2 Inilah detik, keyakinan iman kami. Masih 5 detik. Masih 5 detik. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ya, bahwa ini saya harus sampaikan kepada saudara bahwa dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Itu sebabnya saya katakan bertobatlah sekarang, terimalah Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau diselamatkan. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta, ya.